Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi akan membahas soal rahasia bangkitnya spiritual kalian, teman-teman. Eh, apa itu spiritual ya? Maksudnya apa? Cak Nawi kok spiritual pakai bangkit segala itu kan? Jadi spiritual itu bahasa kerennya itu ilmu kebatinan gitu kan. Sangat mistik sekali ya, mistik ilmu kebatinan. Padahal istilah mistik adalah sesuatu yang penuh dengan kerahasiaan. Kalau di Cak Nawi tidak ada rahasia-rahasia. Selama ini untuk kebaikan semua teman-teman, maka si mistik-mistik itu saya ungkap semuanya, tidak ada rahasia di sini. Ada sih rahasia tetap, itu tetap untuk head to head ya, face to face ya. Kalau untuk soal spiritual atau sesuatu yang lebih ya, itu harus face to face. Kalau saya saya florkan melalui channel ini tidak bisa nyambung teman-teman, karena apa teman-teman, bahasa spiritual itu memang harus dengan trigger teman-teman, dengan poster ya, juga ada orangnya face to face ya. Jadi ya, kita memberi pemahaman beserta disuplai energi, jadi energinya nempel, ilmunya nyambung gitu. Tapi ini saya akan bahas secara umum rahasia bangkitnya spiritual. Nah, kalau bahasa bangkit, kalau kalian kepengen bangkit spiritualnya, untuk apa spiritual itu teman-teman? Ya untuk mengetahui variabel semesta ya, untuk mengetahui lebih dalam makna semesta ini, dengan feeling kita, dengan pemahaman kita yang lebih berbeda lagi, lebih luas lagi, memanifestasikan sesuatu kejayaan, keberuntungan. Dari dulu teman-teman, leluhur kita itu sudah seperti itu, jaya, makmur ya, sehat, semuanya itu sudah melekat pada mereka. Cuma semakin kesini kita berevolusi teman-teman. Leluhur kita ini kan leluhur Lemuria teman-teman, turun jadi Atlantis, turun lagi, semakin spiritual mulai ditinggalkan, kemudian masuk kepada era namanya era modernitas atau era teknologi ya. Jadi semakin orang berteknologi, spiritualnya menurun. Sekarang kita angkat lagi, teknologinya naik, spiritualnya juga naik. Nah, kalau saya ngomong bangkit itu kan berarti dari gini terus gini ya. Caranya adalah kalian harus terperosok dulu teman-teman ya. Jadi harus terperosok dulu supaya bangkit ya. Tuh, kok gitu Cak Nawi? Ya, yang namanya bangkit itu kan bangun dari yang jatuh, namanya bangkit. Kalau tidak terperosok, berarti itu namanya tumbuh dan berkembang ya, beda. Bangkit dulu baru tumbuh dan berkembang. Nah, ini teman-teman ya, banyak monyet soalnya. Kemarin tuh saya camping ya, itu tenda dum saya itu teman-teman disobek sama si nyemot ya teman-teman, disobek. Terus tas karier saya itu disobek semua, barang-barang di dalamnya, charger apa itu diambil sama nyemot teman-teman.
sampai obat-obatan itu juga diambil. Ya makanya itu agak nakal juga ya nyemotnya di sini itu. Kok bahas monyet ya teman-teman. Jadi itu bangkit. Nah, kalau kalian sudah terprosok, maka akan dibangkitkan. Sama seperti nanti kalau kita mati, maka akan dibangkitkan. Kalau kalian mau bangkit, berarti harus mati dulu, teman-teman, ya kan? Nah, ini bangkit secara spiritual. Oleh karena itu, jika kalian sekarang lagi terprosok, ya, lagi jatuh, lagi down, sengsara, menderita, ya, utangku banyak sekali, ya, siap-siap Anda harus mulai mengolah spiritual kalian supaya bangkit dan tercerahkan, teman-teman. Ini penting sekali, teman-teman. Jadi kalau Anda belum terperosok, teman-teman, maka prosokkan dirimu. Prosokkan dirimu dulu, nanti terus bangkit. Ya, tidak seperti itu. Kita merekso, men-trigger diri kita, memut ya, memut booster, membooster ya, menginduksi vibrasi energi supaya bisa naik lagi. Tentunya kebangkitan ini harus penuh dengan ketenangan, teman-teman ya. Jadi memang kenapa orang-orang dahulu ya selalu menyendiri, selalu ada rahasia, teman-teman. Ada rahasia besar di balik orang-orang yang suka menyendiri. Bukan suka ini ya, teman-teman, tapi memang ada rahasia. Ada rahasia orang di situ yang ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang yang bangkit spiritual, mereka suka menyendiri. Menyendiri artinya apa? Dia menjaga dari kontaminasi gelombang negatif ya. Maka dia menyendiri, dia menikmati diri sendiri, dia menciptakan surga di dalam hati dia sendiri, dia menikmati jasad dia sendiri, rohani dia sendiri, menikmati, mensyukuri ya, dan dia tidak ingin keburukan apapun terjadi di dalam dia. Itu makanya ciri-ciri orang-orang yang bangkit secara spiritual. Nah, karena kita manusia, tetap ya namanya kebutuhan. Terus kalau orang bangkit nggak butuh duit gitu ya. Di tingkatan tertentu dia tidak butuh duit, teman-teman, bahkan tidak makan. Nyambung, teman-teman, tidak makan. Loh, kok bisa? Iya bisa, dan terjadi, dan ada, dan hidup. Ada. Bukankah itu mendolimi diri sendiri? Ya, bagi orang yang biasa mendolimi diri sendiri. Bagi orang yang luar biasa ya tidak butuh makan, ngapain dia tidak mendolimi diri sendiri, karena sudah tidak butuh apapun ya. Jadi teman-teman, maka kalian harus melatih diri Anda di dalam ketenangan jiwa ya, melatih diri di dalam ketenangan jiwa, melatih diri, menenangkan diri di dalam ketenangan, di dalam sesuatu yang tidak ada hiruk pikuk ya, tidak ya, jauh dari keramaian. Kemudian memahami makna kehidupan dan banyak hal yang memang tidak bisa diceritakan di sini. Tapi yang jelas perenungan yang mendalam, teman-teman. Perenungan yang mendalam itu sangat penting sekali. Siapa diri kalian, tujuannya apa, siapa Tuhan kalian, dan sebagainya. Itu kelihatannya pertanyaan-pertanyaan yang simpel ya, teman-teman. Tapi jika kita dalami lagi dengan tempat yang tenang, energi yang bagus, maka
transenden ya, berpikir kalian dalam memahami kehidupan itu akan berbeda, teman-teman. Sudah berbeda lagi. Ya, bagi kaum-kaum itu, orang-orang seperti itu, wow, ya luar biasa, teman-teman. Maka dia itu terlalu mudah untuk menciptakan dunia itu. Terlalu mudah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Sehingga dia tidak butuh apa-apa. Tidak butuh apa-apa, teman-teman. Dan itu ada orang-orang seperti itu. Dan itu bukan Cak Nawi ya. Jadi semakin Anda tercerahkan, semakin Anda bangkit spiritual, maka kalian menjadi manusia-manusia yang istimewa. Istimewa untuk orang lain, untuk alam semesta, teman-teman. Maka kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tetapi ketika kalian sudah merasa famous, terkenal, maka kalian akan menjauh lagi di tempat-tempat yang sunyi. Itu salah satu contoh di kisah sahabat Nabi, ada namanya siapa, teman-teman? Uwais Al-Qarni. Jadi saya pernah bercerita bahwasanya gara-gara ada orang satu, negara itu diberkahi atau maju ya, dipuji sama para malaikat gara-gara ada satu orang itu. Dan hebatnya lagi, orang itu tidak pernah bertemu kepada Nabi, tidak pernah belajar kepada Nabi, tetapi dia bersaksi ya, kok bisa lah, kok bisa ya, jelas Cak Nawi mendapat karomah dari Tuhan. Iya, teman-teman, saya mengerti itu mendapat karomah dari Tuhan, mendapat ilham ya. Tetapi dalam ilmu vibrasi ya, kita ngomong vibrasi, ya itulah energi. Energi itu adalah bank data, bank informasi yang ada di alam semesta. Kita bisa mengaksesnya di seluruh jagat raya ini. Bisa mengakses. Ilmu pengetahuan bisa kita akses. Kita bisa mengakses dimanapun ya, dimensi manapun. Ya sesuai dengan kadar-kadar kita ya, secara spiritual. Maka kalau kita ngomong spiritual, tetap masih ada kastanya, ada levelnya, ada tingkatannya, dan kita sebenarnya mungkin sudah bangkit secara spiritual, tapi di level mana ya, di level mana kita ini berspiritual. Saya bahas di kulitnya saja ya, teman-teman, cukup di ruang, karena kalau mendalam ya harus bertemu dengan saya langsung, harus face to face ya, head to head, nggak bisa kalau seperti ini. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.